Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang terus berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Ruas Jalan Cikajang hingga Pamengpeuk sepanjang 5 km yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan melalui program pemeliharaan berkala jalan, kini masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor selama 1 tahun. Dalam masa pemeliharaan ini, kontraktor melakukan perbaikan di beberapa titik lokasi yang mengalami kerusakan, baik akibat faktor cuaca maupun lalu lintas kendaraan berat. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemeliharaan pasca pekerjaan untuk memastikan kondisi jalan tetap mantap, aman, dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Jalan dulu, jalan. Gosong. Bisa. Dulu aku jalan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kalau bahasa Sunda geus wapik teu ngarti urang ngomong. Kapihatur nu dipihormat guru urang sadayana, pamimpin anu alim, pandita nu wijaksana, lungguh timpuh andalemi, leuleus jejer wiyatali, landung kandungan lair Aisyah. Pangersa Abah Abun Benyamin. Sekolot kan Abah ini. Keprok atuh. Hari ciri khas NU makieu pindah cai, pindah tampia, mi indung kawaku, mi bapa kajapa. Margi organisasi berbasis culture, berbasis kebudayaan, culture-na beda-beda. Lamun di Jawa Timur kakolote nyebutna Gus Cak, ya gitunya. Ka istri kiai nyebutna Nyai. Lamun urang Sunda ka kiai teh akang, engkang, adang. Leres teu? Malah kaditunakeun mah Aceh. Aceh teh kokolot di pasang. Gitu, jadi beda. Ai kuring mah anyar deui Abah Abu. Kunaon sabab Abah? Ari Abah mah lain ukur tuturkeun pentaeun. Naon sababna Abah Abun pentaeun? Sabab Abah Abun mah geus reaketan reaketon. Buncir leuit loba duit. Bruk di jurug bro dipantok ngaraya di tengah imah. Jeung Gubernur Jawa Barat ge beunghar keneh Abah Abu. Di jalan veteran kebon kolot pesantren saha eta teh Abah Abu. Mangkat ka Citapen eta usaha pesantren Abah Abu.
mangkat kawanaya sok eta kebon sakti legana aya pasantren jang kolot-kolot nusaha eta teh Abah Abun mangkat deui ka Sukamulya mana ke deukeut ka Mulyadi teh nusaha eta teh Abah Abun ayeuna di Karawang di Cikampek nusaha Abah Abun. Tapi Abah Abun mah sanajan rekeningna genut pasantrenna di mana-mana anger we imah mah leutik sederhana basajan kunaon gubernur leuwih miskin aing mah tombor pasantren pamajikan kitu boga hidup jadi budak ke kacara iya bener teh ngomong teh jadi ari ciri khas kiai teh naon cenah pasantrena gede santrina puluhan ribu imah kiaina mah leutik eta teh Abah ari Abah Abun teh kumaha Abah Abun teh hiji akhlakna salafi terus minis menang Muhammadiyah rezekina Cina lengkap tuh akhlakna salafi cara ngaminis kunaon disebut minis menang Muhammadiyah sabab biasana nu di NU mah lamun nyieun sakola SD kurang katurut nyeun SMP kurang katurut nyeun SMA kurang katurut lamun nyeun pasantren katurut Pak Abun mah lain nyeun SD katurut SD nu dikelola ku tokoh NU bayaran mah gede bisaan ngalah duitna teh tapi ari Abah Abun mah jalmina tawadu naon ari tawadu ari aprok jeung gubernur angker we tawadu tara mawaduin keprok ciri khas NU teh iya ciri khas NU teh NU mah tara serius gorowokan ngamek tara NU mah teu ngamek ge jelema sieun ngomong ngambek ya keras akan tara mawaduin keras ari gubernur mah sanajan teu boga ge kudu mawa duit wae. Anu dipihormat ya Kiai Haji Juhadi Tanbijia beda bapak. Gitu ngomongna pertenta. Membara ngan duit mah eleh ku rois. Gitu Pak, Tanbijia mah cek rois Pak. Cek rois ngaler cek rois ngidul nu kapihatur Hatib Surya hatur nuhun wilujeng kesepuhan wah ampura boga dosa ka Karawang can beres ke ka ditu tenang kudu beres gitu tenang ieu mah pendukung utama tuh aing ge begitu dipuji keluar kabeh dahareun aing kudu ngitung amplop kudu sabaraha terus kafihatur ketua majelis ulama Abah Damang alhamdulillah hatur nuhun nah iya kalau urang ieu tingali moal aya ge sejen kieu gondrong tinggalin sila iya mancala putri teh legok tapak genteng kadek teh ban hebat yang lah karek ingat ngomongkeun urang gitu
Gus Muafik, ari jeung Gus Muafik mah batur can manggil ka Purwakarta, kuring mah geus manggil panggeulana. Kuring mah resep ka kiai-kiai unik kieu teh Gus Muafik gitu. Ngan sanajan jago hiji tapi ka ayeuna. Mere doa neangan pi pamajikan can metu. Janji. Alhamdulillah. Tenang Gus. Jago ahli sejarah ya teh. Sok ngabahas Sukabumi. Hebat. Lah kedongeng eta dulu Pak ke Sukabumi teh Bang. Gus, yang itu cerita yang lari ke gunung, lari ke Sukabumi ke sana. Ada ceritanya. Saya ingat Gus. Tenang Gus. Tenang Gus. Gubernur Jawa Barat. Jadi engke amplop anu ti panitia pikeun, geus dibere panitia kurang. Tapi Gus Muafik tetep kukuring dibekel. Khusus di pandek neangan pi pamajikan di Jogja. Aya urang menangkeun anak kiai di Jawa. Kudu kawin teh ka urang Jawa. Ka urang Sunda mah aing di. Pan saksi lagi abah-abun. Ketua Pimpinan Wilayah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sawilayah Provinsi Jawa Barat. Ketua Tanfijia PCNU saprovinsi Jawa Barat kade Syadin balikna amplopan. Undangan khusus, waduh ieu pamimpin urang ieu. Bapak Ono Surono. Ade, Ono Surono teh pendukung utama Deddy Mulyadi ini. Garda terdepan. Lain orang berbeda. Garda terdepan. Eta mah kamari mah sandiwara. Garda terdepan. Hebat pokoknya. Beres pokoknya. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Wilujeng. Alhamdulillah. Bapak Kakanwil Kemenang Wilujeng. Ari Kakanwil Kemenang teh kieu ya Kemenang teh ya masalahnya. Ari ka pasantren ngaku di bawah pembinaan mana aya duit tara mere. Eta Kemenang teh, madrasah nu Kemenang. Pasantren nu Kemenang. Ai balebah duit teu bogaan eta bagi. Karunya aing mah. Iya santri Om Jen. Jadi dia santri nu balik deui ka jati dirina, hafiz Quran. Laura maca kitabna pinter, bahasa Arabna alus, kan kalakuan nu goreng sih. Tapi ayeuna mah insaf, ayeuna mah alhamdulillah. Geus, ngane nu insaf aya nu bangor. Iya balan kuring di baheula ieu. Waduh, kulantaran sok ngajar bahasa Inggris ngomongna di bahasa Inggris. Kiai Haji John Dean. Alhamdulillah keprok sadayana. Kapolres atur nuhun sadayana. Bapak terima kasih Pak Jenderal atur nuhun. Jadi bahasa Indonesia sekarang Gus. Karena ini apa sih saya selalu bicara tradisi, bicara culture. Karena itulah yang menjadi pembeda dari negara kita. Kita ini, apa yang dimiliki oleh bangsa kita ini adalah culture atau budaya. Kenapa culture penting? Karena itulah kekuatan untuk membangun integritas dan jati diri. Karena membangun integritas dan jati diri, maka kita menjadi pembeda. Karena kita menjadi pembeda, maka Islam
di Indonesia adalah Islam yang sangat berbeda. Berbeda apa? Berbeda metodologi pemahamannya, berbeda sosiologinya, berbeda cara pandang filosofinya, dan berbeda cara pandang antropologinya. Karena ini berbeda, maka Islam di Indonesia mencerminkan semangat pluralisme dan rahmatan lil alamin, sehingga karena menjadi pembeda, dalam pandangan saya, dalam pikiran saya, term berpikir justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan Islam yang menjadi culture di Indonesia itu justru menjadi rujukan dalam pembelajaran keislaman di seluruh dunia. Itu yang kita ini bisa menjadi punya keunggulan. Karena kita ini punya keunggulan, kita punya pembeda, maka pesantren-pesantren di kita seharusnya terus memperlihatkan diri sebagai pesantren yang punya jati diri sendiri. Kalau pesantren kita terbawa arus pada gaya orang lain, terus-terusan kita yang harus belajar ke tempat orang lain. Kalau terus-terusan kita belajar ke tempat orang lain, maka kita akan beranggapan bahwa di negara lainlah rujukan pengetahuan. Tetapi kalau kita yakin pada diri kita, paham pada sejarah kita, paham pada keberagaman kita, paham kepada Mbah Hashim Asy'ari yang membuat pembeda dalam egosentris Islam tanah Nusantara, maka kita justru pesantren-pesantren kita akan menjadi tempat rujukannya belajar bagi seluruh mahasiswa di seluruh dunia. Itu. Nah, problemnya apa? Di antara kita ini bahwa adab yang kita berikan, kata orang Sunda, lendung kanungan lair aisan, sifat lemah lembut, sikap hormat yang kita berikan dalam setiap waktu bukan mencerminkan kerendahan diri kita, justru itu mencerminkan keutamaan diri kita, bahwa orang berilmu tidak mesti badannya ditegakkan, justru dengan badannya dibungkukan keilmuannya teruji dan terlihat keilmuan, sehingga adab lebih tinggi daripada ilmu. Belajar gimana, Pak? Kita bayangin, Pak, ada sebuah negara yang mungkin 40 tahun yang lalu negara itu miskin, orangnya bertengkar, kumuh, penduduknya banyak, bahkan saking banyaknya mungkin sekian ratus tahun yang lalu sampai pergi ke Indonesia, ke seluruh belahan dunia. Kenapa? Tanahnya bermasalah, kering, tandus, konflik antar sukunya tinggi sehingga dia harus mencari tempat lain untuk dia berusaha. Namanya Tiongkok, Cina. Hari ini tumbuh menjadi apa? Sebuah raksasa yang sulit dikalahkan dalam bidang apapun. Mau ngomong ekonomi mereka unggul, mau ngomong politik diplomasi mereka unggul, mau ngomong teknologi mereka unggul. Kenapa mereka menjadi bangsa yang unggul? Mereka tidak rendah diri, mereka tidak merasa minder terhadap apa yang dimiliki dan apa yang diyakini. NU tidak akan sebesar hari ini, Pak. Kalau mohon maaf, kalau tidak ada pemikir besar kontroversi yang merubah wajah Nahdlatul Ulama dari pinggiran ke menengah, siapa? Gus Dur, Pak. Dia merubah wajah bagaimana? Pada saat itu kaum pesantren, kaum santri, kaum sarungan itu kan hanya pada bicara pusaran kepesantrenan. Belajarnya di sekolah tinggi agama Islam. Sehingga rule birokrasi, rule politik eksklusif, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena kelompok NU lambat masuk perguruan tinggi. Pada saat kolonial Belanda, NU kan tidak lulus di ITB. Dia merepresentasikan diri pesantren dengan ketokohannya. Tapi yang lain itu sudah di ITB, kemudian di UGM, di seluruh perguruan tinggi, sehingga di era Pak Harto sangat sedikit
tokoh NU menjadi birokrat, menjadi politisi yang handal di pemerintahan. Kenapa? Sekolah umumnya terlambat. Maka saya ingat betul di tahun 90-an, bahkan tahun 87-88 sudah mulai disebut era kebangkitan NU yang dilakukan dengan gerakan kultural, di mana NU tidak lagi berkumpul pesantren, sekolahnya hanya tidak STAI, tapi di UI, di UGM, di ITB, di mana-mana. Kemudian lahirlah booming sarjana Nahdlatul Ulama di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, sehingga hari ini dikatakan hampir tidak ada satupun lembaga yang tidak ada tokoh NU hari ini. Mungkin dalam kasat mata waktu itu dianggap melanggar tradisi. Kenapa? NU maka pesantren, sekolah lagi STAI, sekolah tinggi agama Islam, tidak ITB teknik sipil. Nah, kerangka inilah yang harus dibangun kita, sehingga bahasa saya canda itu hanya bahasa serius. Akhlaknya Salafi, manajemennya boleh bergaya Muhammadiyah, tapi rezekinya Cina. Kan hebat, Pak. Kalau sudah seperti itu ya belajar manajemen pada siapa? Nah, ini yang menjadi term kita, sehingga hari ini semua ruang apa sih ruang yang tidak dimiliki oleh kaum santri, semua ruangnya sudah terbuka. Mau apa? Tinggal persoalannya adalah satu, kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Karena dididik akhlak Salafi, adab lebih utama daripada ilmu. Maka ketika tokoh-tokoh santri menjabat jadi bupati, dia harus lebih jujur dari latar belakang manapun. Ketika dia jadi menteri, dia harus mencerminkan ketauladanan sebagai seorang santri yang menjaga integritasnya. Ketika menjadi anggota DPR, maka harus tercemin integritas dirinya, bukan hanya pada simbol santrinya, tapi perilaku hidupnya. Kenapa? Ini sudah abad media digital. Ketika abad media digital, orang hanya akan melihat satu, tidak akan lagi orang melihat latar belakang, agamanya apa, golongan apa. Yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi, dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok. Orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapannya? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu ngelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Kaum mustadafin, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola zakat. Dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya jadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama. Sehingga saya ketika jadi bupati dulu, sampai sekarang saya konsisten, keislaman saya jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarat? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Kenapa? Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase apa? Menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan-kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya dipilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga. Karena fungsi kenabian adalah
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat nih sudah disepakati bersama termasuk oleh pimpinan DPRD. Komitmennya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan beasiswa santri. Jadi setiap santri yang orang tuanya tidak mampu mendapat pembiayaan selama pesantren full makan dan minumnya dan kitab. Itu caranya. Kenapa? Untuk membangun rasa keadilan, distribusinya langsung pada orang yang mengikuti pendidikan, karena yang dilindungi oleh agama adalah individu. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, bernilai. Hari santri menjadi spirit santri kembali pada jati dirinya. Dan mohon maaf, pesantren-pesantren hari ini Gus harus mulai dikembalikan pada culture. Karena yang menjadi pembeda NU dengan pesantren lain adalah culture. Apa itu di pesantren? Dulu di pesantren itu ada pencak silat. Sekarang sudah hampir gak ada tradisi. Dulu di pesantren itu punya tradisi masak. Hari ini ayah nu masak, ayah nu kantinan. Dulu di pesantren orang nyuci sendiri, hari ini sudah. Artinya bahwa culture kemandiriannya sudah mulai hilang. Yang ada adalah kesenangan personal, yang dia makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal dipakai, sudah ada yang nyetrika. Menurut saya justru pendidikan kemandirian santrinya menjadi tidak ada pembeda pesantren dengan sekolah yang lain. Ini cara, Pak. Karena orang sudah bilang lamun hayang menang berah kudu kuru cilet kentel peuih. Sehingga barangkali kalau di sekolah umum tidak ada tradisi puasa Senin Kemis, maka di pesantren itu menjadi keharusan tirakat. Kenapa? Bedanya santri dengan yang lain adalah kemampuan bertirakat. Kalau di pesantren tidak ada tradisi tirakat, apa bedanya pesantren dengan sekolah umum? Tirakat, kenapa? Kenapa tirakat? Kelebihan dari seorang santri adalah diminta doa oleh yang lain. Yang diminta doanya akan dekat pada Allah yang mengabulkannya kalau dia rajin bertirakat. Itu pembeda. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Gus Muafik kelihatan ini orang tukang tirakat. Tapi dari sekian tirakat yang dilakukan oleh Gus Muafik, ada satu yang tidak bisa diwujudkan, yaitu menaklukkan istrinya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.